akhir minggu besok ya. Jadi masih tetap menarik kalau untuk dari sisi perbankan, bisa untuk trading ataupun bisa untuk swing trade. Ini sektor yang menurut saya cukup menarik. Sebenarnya tidak hanya Harum bergerak sendiri ya. Ada emiten-emiten lain di satu sektor yang ikut menguat, tapi salah satunya memang Harum yang cukup menarik secara pola teknikal. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Bima, kita akan lihat terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, ataupun pergerakan terbaru dari IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,75% di level 7.807,816, dan 5 saham yang menjadi top gainers di antaranya adalah ada BBRI, BRPT, Indi, Future, ANTM. Kemudian top losers ada SMIL, OASA, ESA, PACK, dan juga MHKI. Dan berikutnya dari pergerakan sektoral, pemirsa, Basic Industries menguat paling signifikan 0,9% atau hampir 1%. Selanjutnya disusul oleh sektor finance yang menguat 0,89%, dan sektor kesehatan nampaknya tertinggal ataupun mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan saham-saham ataupun sektor-sektor yang lain, melemah 0,08%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka menguat dengan penguatan Nikkei 0,5% di level 44.596, SCI Singapura dibuka menguat 0,3% di level 4.369, Kospi Korea dibuka menguat 1,01% di level 3.377, Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,74% di level 26.541. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini, pemirsa, dari Pak Bima. Di antaranya adalah ada Harum dengan support di 1050, resistensi 1200, WIRG dengan support di 175, resistensi 200, Toba dengan support di 1230 dan resistensi 1390. Kemudian Antam dengan support di 3200 dan resistensi 3500. Rekomendasi untuk Harum, WIRG dan juga Toba buy, sementara untuk Antam adalah buy on weakness. Kita langsung berbincang bersama Pak Bima untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini. Saya tidak lihat saham-saham berbasis perbankan, Pak Bima. Anda kemudian memilih wait and see terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, sebenarnya untuk perbankan sudah menguat dari hari kemarin ya, dan seperti yang kami sebenarnya dengan teman-teman di Warkop Saham, kita sudah memprediksi ya tentunya penguatan perbankan, baik tentunya ini momentum yang sangat pas ya hari kemarin dan juga di hari ini, sehingga saya berharap tanpa kita masukkan ke dalam rekomendasi, investor tetap melihat itu sebagai peluang dan bisa tetap melakukan pembelian, apalagi ada potensi penurunan suku bunga nanti sampai dengan di tanggal 17-18 ya, terkait dengan Fed rate. Tentunya perbankan, teman-teman investor bisa terus mengikuti sampai nanti pengumuman Fed rate nanti di akhir minggu besok ya. Jadi masih tetap menarik kalau untuk dari sisi perbankan, bisa untuk trading ataupun bisa untuk swing trade. Baik, yang menarik juga adalah terkait dengan dua saham BUMN yang kemudian masuk ke dalam jajaran top gainers. Hanya dua saja, itu adalah BMRI dan juga BBRI. Begitu nampaknya kemudian investor seperti yang Anda tadi sampaikan masih menunggu kira-kira berapa porsi yang akan dibagikan kepada masing-masing bank himbara begitu untuk mendapatkan kucuran dana yang disalurkan dari pemerintah diambil dari Bank Indonesia. Baik, kita ke Harum. Analisis lengkapnya seperti apa, Pak Bima? Ya, ini salah satu komoditas yang menurut saya selain emas ya, yang posisi trennya diam-diam ini cukup menarik. Dan kalau kita lihat di pagi ini sudah menguat hampir 5%. Saya menargetkan memang untuk Harum ini di 1.200 ya. Jadi investor yang sudah memiliki saham Harum ataupun berniat ingin melakukan pembelian di hari ini, saya menargetkan di level 1.200. Saya pikir ini angka yang paling mungkin paling dekat dan bisa terpenuhi. Itu kurang lebih potensial profitnya di 9% ya, kalau seandainya investor tadi berhasil melakukan pembelian di pagi hari. Ini sektor yang menurut saya cukup menarik. Sebenarnya tidak hanya Harum bergerak sendiri ya. Ada emiten-emiten lain di satu sektor yang ikut menguat, tapi salah satunya memang Harum yang cukup menarik secara pola teknikal. Baik, dari Harum kita ke WIRG. Apa yang menarik dari WIRG, Pak Bima? Ya, kemarin tentunya kembali ada lonjakan penguatan ya, dibarengi juga oleh volume juga yang menurut saya cukup signifikan ya dibandingkan dengan hari sebelumnya. 157% peningkatan volume transaksinya di hari ini untuk investor yang memiliki
eh, kecukupan dana untuk trading, saya pikir ini kesempatan untuk bisa masuk di salah satu small cap ini. Kita menargetkan WIRG di 200 ya, ini psikologis price dengan level stop loss di 175. Oke, direkomendasikan untuk trading saja untuk WIRG ya. Dari WIRG kita ke Toba, Pak Bima. Ya, ini juga salah satu sektor yang menarik. Menurut saya ini bisa bergantian ya. Jika memang hari ini belum bisa menguat, bisa untuk diakumulasi pembelian dulu saja. Tapi secara tren, kalau kita mau hold beberapa waktu, ini tidak ada masalah. Kita targetkan itu di 1390. Ini hampir mendekati level tertinggi memang yang dicapai di akhir bulan Agustus kemarin. Masih berpeluang naik ke 1390 dengan potensial upside 9%. Dan level stop loss 12.30 atau sekitar 3%. Jadi risk rewardnya 9 berbanding 3, ini cukup menarik untuk Toba. Baik, dari Toba kita ke Antam, Pak Bima. Oke, untuk saham Antam, saya menyarankan buy on weakness karena memang ada posisi gap kecil ya di level sekitar 3.280. Kita bisa jadikan sebagai entry point. Kenapa? Karena memang harga gold saat ini yang masih menanjak, tapi kita tidak perlu mengejar secara langsung, kita bersabar dan kita menunggu sedikit lagi terkoreksi sampai ke level 3280 untuk kita lakukan pembelian. Nanti target penguatannya bisa sampai di level 3500 dan level stop loss-nya itu di level 3200 untuk saham Antam. Oke, itu tadi dia saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Bima, ada Harum, WIRG, Toba, dan juga NTM. Baik, Pak Bima, kita masih kemudian bahas sedikit mengenai target pertumbuhan ataupun optimisme yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengenai pertumbuhan ekonomi 6,5 sampai dengan 6,7% masih dalam kisaran yang kemudian wajar, bahkan optimismenya bisa mencapai 7% begitu. Bagaimana Anda melihat ini menjadi satu hal yang possible? Ya, kalau sekarang investor memang jadinya menanti nih, jadi berfokus terhadap kebijakan apa yang akan diambil. Apakah kebijakan yang lama akan dirubah? Semisal saat ini yang lagi diperhatikan oleh investor, kebijakan yang akan membawa pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi pertumbuhan ekonomi mau meningkat, artinya akan ada yang dirubah. Apakah kebijakan dari penempatan subsidi, atau apakah ada kebijakan terkait dengan penerimaan pajak? Banyak hal sekali yang sedang dinantikan oleh investor sehingga menurut saya kalau berkaca dari kebijakan pertama ini yang sudah akan berjalan ya untuk saat ini, investor memiliki kesan yang positif dan juga optimis apapun yang nanti akan disampaikan atau apapun kebijakan yang akan dibuat pasti tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya pastinya nanti akan berdampak positif dan juga mungkin investor-investor sangat berharap kebijakan-kebijakannya ini yang bersifat secara langsung gitu ya, seperti yang kita tahu saat ini yang mengenai kucuran dana 200 triliun ini kan bentuknya secara langsung, regulasi tidak bertele-tele, tentunya investor sangat menyukai gitu kebijakan-kebijakan seperti ini. Oke, yang menarik juga adalah statement dari Purbaya Sadewa terkait dengan bagaimana Kementerian Keuangan ataupun pemerintah akan tetap menjaga defisit di 3% begitu ya, sesuai dengan amanat dari undang-undang sendiri. Ini kemudian menjadi perbincangan pada saat Menteri Keuangan baru menjabat begitu ya, apakah kemudian akan tetap konsen menjabat menjaga defisit di 3% atau seperti apa. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu statement yang juga menenangkan concern dari pasar sendiri, Pak Bima, menurut Anda? Ya, tentu saja ya. Untuk terkait dengan menjaga PDB kita ini dan harus ada di bawah level 3%, ini memang APBN ya maksudnya. Jadi memang ini posisi yang menurut saya kalau kita lihat ya beberapa literasi dan bacaan dari beberapa berita, memang ini menjadi salah satu faktor yang tujuannya dan juga harapannya bisa menahan ya keinginan investor asing yang semula melihat hal ini menjadi suatu yang negatif ya, peralihan dari kementerian sebelumnya menjadi menteri yang sekarang yang baru. Nah, dicegah dan juga semoga saja memang beberapa statement yang disampaikan termasuk juga perihal yang tadi itu menahan dan juga justru menambah keyakinan investor terutama dari asing yang saat ini sih kalau saya melihat dari sisi domestik kita, baik pemberitaan dari sisi investor
inflow masuk dari domestik itu tidak ada masalah sama sekali gitu. Untuk Baik, saat ini faktor yang paling mempengaruhi kebanyakan memang datang dari eksternal. baik. Singkat mengenai proyeksi IHSG hari ini Pak Bima? Dari saya IHSG saat ini bisa kembali menguji level tertinggi ya, itu ada di sekitar 8.022. Saya pikir ini hanya selisih sekitar 193 poin ya dari saat ini. Kita lihat sampai di akhir Jumat minggu depan, artinya sampai pengumuman suku bunga nanti, saya pikir ini akan membawa perubahan nih. Jadi kalau memang nanti ternyata ada penurunan suku bunga, walaupun hanya 25 basis point misalkan, tapi ini menjadi sinyal bahwa beberapa waktu ke depan akan mengalami penurunan kembali, sehingga ini akan mendongkrak pertumbuhan IHSG kita masih dengan target yang tertinggi ya di 8.022 untuk IHSG. Baik, Pak Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Watch. Semoga informasi dan juga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Bima, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Pak Bima, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Vicky, selamat pagi. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda saya dan juga rekan Rosalind Syu akan hadir dengan berbagai macam informasi menarik lainnya. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan nanti di segmen berikutnya? Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, kami akan hadir dengan informasi lainnya diantaranya terkait dengan gudang garam kejar penjualan SKT demi perbaiki kinerja keuangan. Pemirsa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.